Baik, terima kasih Bu Cinta. Halo Bu Cinta, Shalom Bu Nerlin. Pak Weli dan putrinya. Salam Pastor Paul dan Bu Ana, juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita naikkan kehadirat Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari kitab Amos. Amos yang pertama ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat, Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik, dan akan melenyapkan penduduk dari Bilkeat, Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat, Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman, sehingga Puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai
pada waktu puting beliung. Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Demikian. Ya, Bu Rima. Ya, pembacaan kedua diambil dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan 17. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk Yerusalem. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jurami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Merliana dan Ibu Rima. Renungan firman hari ini berjudul Amos yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Ya, tolong dibukakan tadi Amos Gembala Tekoa. Ya. Amos Gembala Tekoa. Pak Yuda ya. Menarik sekali saudara ya. Ya, terus ya, perkataan Amos, peternak domba dari Tekoa. Ya, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan zaman Yerobeam. Ini Yerobeam yang kedua ya saudara ya. Yoas Raja Israel, anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Dan memang waktu itu terus gempa bumi benerannya di Israel, ada gempa bumi.
Menarik sekali saudara ketika Amos seorang peternak domba, ya. Namun seorang Amos ini ya adalah, nanti kalau Anda lihat ya, pengajarannya Amos ini, dia adalah seorang yang sangat kritis dengan ekonomi justice, saudara ya, masalah ekonomi, keadilan ekonomi. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab, ya, mereka percaya dengan economic justice, saudara. Ya, temanya selalu social justice, economic justice. Suara kenabian itu tidak akan pernah jauh dari economic justice dan social justice. Ya, ibadah itu tidak berkenan. Ibadahmu untuk korban bakaranmu itu aku tidak berkenan. Aku lebih berkenan kepada belas kasihan. Ya kan, social justice. Ya kan? Nah, itulah teologi di dalam Alkitab. Semua suara kenabian selalu cerita social justice, economic justice, saudara. Jadi walaupun di tengah-tengah kapitalisme, Alkitab mengenal kapitalisme, saudara ya. Tetapi kapitalisme adalah sebuah effort. Ya, artinya supaya kamu rajin. Barang siapa memiliki kepadanya ditambahkan. Tetapi di hasil akhirnya setelah kamu memiliki itu, maka Alkitab menghendaki ada economic justice dan social justice, saudara. Nah, itulah teologi para nabi di dalam Alkitab. Itu beneran, saudara ya. Ya, social justice dan Anda ingat-ingat ini, saudara ya. Wah, ini kalau Anda nggak ngerti, Alkitab itu benar-benar menyentuh seluruh segmen kehidupan ya, politik, sosial, ekonomi, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana yang seharusnya, bagaimana wisdom menjadi seorang politikus, seorang penguasa, wisdom jika Anda menjadi seorang bos, majikan, tuan, atasan, wisdom bagaimana Anda menjadi seorang pekerja, wisdom bagaimana Anda menjadi seorang suami, seorang istri, anak, orang tua, bagi rakyat. Luar biasa kalau Anda belajar kitab ini, Anda benar-benar, dulu saya nggak ngerti ya bagaimana wisdomnya ya, itu kan hukum yang kuno sekali ya saudara ya, itu kan hukum yang kuno banget, tapi enggak saudara, up to date saudara ya. Anda kalau terapkan syariah Islam zaman sekarang, cebok pakai 3 batu kamu rasain loh saudara. Tapi kalau Anda terapkan wisdom di dalam Alkitab, Anda akan mengerti bahwa namanya sosial dan ekonomi justice itu selalu ada, saudara. Dan ada kapitalisme. Alkitab tidak mengingkari ada kapitalisme, tetapi kapitalisme hanyalah sebuah effort ketika kamu bekerja. Supaya kamu jangan malas, barang siapa tidak kerja jangan makan. Kapitalisme itu, saudara. Barang siapa nggak kerja, jangan makan. Barang siapa memiliki, barang tambahkan. Yang tidak memiliki, apa yang ada tersisa padanya akan diambil, saudara. Kamu bonggan, kamu tidak kerja, kere kamu, saudara. Ya kan? Karena kalau kamu tidak bekerja lalu kamu terus mengharapkan makan, maka kamu akan menjadi seorang pecundang dan perusuh. Karena kamu punya energi, tidak kamu gunakan. Akhirnya titiknya kamu celutak, saudara. Iya kan? Social justice di dalam Islam, kamu dikasih makan, nggak usah kerja, nggak usah protes. Pokoknya kamu makan aja, dikasih makan. Penguasanya tambah kaya raya, saudara. Kamu nganggur aja dikasih makan, saudara. Nganggur aja enggak apa-apa. Ya, itulah social justice di dalam Islam. Sehingga kalau Anda lihat di Arab itu banyak pengangguran, mereka pakai makan, saudara. Dikasih rumah semua makan. Karena orang nganggur, apa yang terjadi, saudara? Titiknya celutak, saudara. Iya kan? Orang nganggur, makanya saya bilang sama keponakan saya ya, kasihan papa, ini kan baru beli rumah, saudara ya. Kalau saya baru diberkati Tuhan dengan mujizat, itu ajaib sekali ya, keluarga kami mendapat mujizat yang luar biasa ya, sehingga kakak saya bisa beli rumah. Miskin, kakak saya itu termasuk pekerja yang pas-pasan, bukan miskin ya, pas-pasan. Matanya cacat, kena gula, baru sembuh dari TBC lagi, saudara ya. Baru sembuh dari TBC, kena gula, ya cacat, masih kerja, saudara. Lalu anaknya bilang, kasihan sama papa, biar papa bisa di rumah. Bilang, salah, papa harus tetap kerja sekuatnya, nggak boleh nggak kerja. Oh, itu prinsip di dalam keluarga kami, saudara. Dari Alkitab, nggak kerja jangan makan.
Sebab kalau nanti papamu ndak kerja, dalam hati saya ya, papamu ndak kerja, kamu punya pembantu di rumah, celutak nanti. Ngerjain pembantunya, kayak Muhammad, saudara. Oh serius, saudara ya? Serius. Suami-suamimu itu yang ndak kerja, suruh keluar dari rumah, saudara. 8 jam sehari, kamu jangan di rumah. Kalau perlu nge-grab. Wah, mas saya dikasih mobil malah ngerjain bini orang lagi nanti. Wah, repot lagi, saudara. Nah, itu suruh kerja. Hanya kerjanya bagaimana, sampai mana. Harus kerja, saudara. Kalian ini yang tidak kerja, bertobat. Kerja, harus kerja, saudara. Kamu tidak kerja, waduh. Kalau orang yang menganggur itu dosa, saudara ya. Karena kerja itu adalah sebuah ibadah. Kalau kamu kerja dengan asal-asalan juga dosa, saudara. Karena pekerjaan itu adalah sebuah pengabdianmu kepada Tuhan. Manusia itu ditakdirkan untuk bekerja, bukan untuk nganggur, bukan untuk menikmati kesenangan. Nggak boleh. Ketika Daud nganggur, celutak, saudara. Bini tetangga diintip, lagi orang mandi diintip, langsung sinyalnya tegang begitu, gubrak-gubrak olahlah bebek, ya kan, suaminya dibunuh, saudara, sama dia. Karena nganggur. Ya, manusia tidak diciptakan untuk menikmati nganggur, saudara. Bahkan sampai hari matinya kita harus kerja, tentu disesuaikan. Ya, saya punya ya sahabat ya godfathernya anak saya, saudara ya. Godfathernya anak saya ini sudah usia pensiun, 70 tahun, saudara. Tinggi besar, sterek, saudara. Ya, dia bantuin kami ya masang-masang. Saya nggak bisa nukang ya. Saya lihat cara dia nukang, saya malu sekali, saudara. Karena kita di Indonesia kan bisa nyuruh orang bayar kan, ngecat rumah aja saya bayar orang, apa ngecat sendiri, saudara. Di Indonesia kan kita nyuruh orang kan, mau apa-apa nyuruh orang. Di sini kita kudu masang sendiri, masang laminat, masang kayu itu ya. Kan di bawah orang Belanda itu selalu pakai laminat kayu supaya jangan dingin. Saya nggak ngerti, nggak ada ide masang laminat. Ada rumah saya di Cinere pakai laminat, saudara. Tapi saya nggak tahu karena saya suruh orang. Nah hari itu saya masang, saya ngeliat, saya coba pasang sendiri, saudara. Memang capek, saudara, ya masangnya ya, karena kudu teliti. Nggak teliti lepas semua, saudara. Gergaji aja belok-belok, saudara. Ngebor aja tangan saya jentiknya kebor sendiri, kacau sekali ya. Tangannya pada biru-biru. Saya bikin teras itu berhasil, saudara, walaupun ya mungkin tidak sempurna, tetapi ya oke lah, saudara ya, buat amatir seperti saya, seumur-umur enggak pernah. Tetapi saya belajar dari orang tua, dari godfather ya, namanya pit fathernya anak saya. Bagaimana dia sudah usia 70 tahun masih kerja, udah pensiun, saudara. Rumahnya gede, rumahnya gede, anak-anaknya tiga sudah sukses semua, saudara. Ya bahkan aktif di partai ya, partai sosial, partai sosialis. Saya bilang sama dia, kita bikin partai buruh saja, karena di Belanda kan nggak ada partai buruh. Nanti tiap kali kerja, sehari pausenya 2 kali 3 kali minum kopi, saya bilang, saya ngeledek dia ya. Artinya orang ini punya semangat hidup, saudara. Ya, sampai umur 70 tahun dia punya duit, dia masih tetangganya pindahan, dokter ya, ada dokter, tetangganya pindahan, baru kena musibah pokoknya. Terus pindah jadi tetangganya dia, itu jemaat gereja. Dia membantu di rumahnya, kami juga membantu, saya bantu juga ya, kita semua membantu. Waktu itu kita masih belum banyak kegiatan. Saya bantu semua ya. Wah, saya sudah loto-loto, udah sama si Wahyu, udah loto-loto, wah dia masih stabil, saudara, energinya. Teman-temannya juga yang lain, bantu-bantu, tetangga-tetangga kita yang lain juga bantuin, saudara ya. Bantuin pindahan ini. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Cuman kemarin bikin teras, saya memang tidak bantuan dia, saya minta bantuan Benyamin, pemain drum itu ya, pemain drumnya kita. Kenapa, saudara? Saya nggak mau minta bantuan, karena saya malu. Saya pengen coba sendiri. Kalau bantu dia, nanti dia yang kerja, saya nganggur. Karena dia bekerja lebih cepat dari saya. Ngebor, ngergaji, apa segala macam, dia lebih benar. Saya miring-miring, tidak karu-karuan. Tidak apa-apa, miring-miring, pokoknya nempel jadi, saudara. Tak pegang-pegang gini, nggak goyang ya. Rumahnya nggak goyang. Goyang ya pasti rubuh kan. Nah, saya nyoba sendiri, saya bilang, saya mau nyoba sendiri. Nah, tak coba sendiri, saya kerja sendirian sama Wisely, kadang-kadang dibantu Benyamin buat ngangkat-ngangkat. Karena Benyamin kan ADHD, saudara ya. Kerja 5 jam, yang 3 jam buat ngoceh, buat ngomong, sampai budek pulang, tak usir pulang, udah nggak tahan saya ya. Nah, tapi intinya apa, saudara? Bahkan di hari tua pun bekerja dengan sungguh-sungguh.
Merawat anak, oh itu pekerjaan, saudara. Ada jangan bilang merawat anak itu, merawat cucu itu, Pak HW merawat cucu, oh, itu pekerjaan, saudara. Ya, Mami saya ketika saya sama anak lagi ribut, yang 4 tahun itu kita tidak karu-karuan hidupnya, yang mendidik anak saya itu mami saya, saudara. Yang mendidik Wisely sama si Miracle itu. Mami saya yang rawat. Ya, nanti jemput ke sekolah, dibikinkan es jeruk. Kalau Wisely dulu dibikinkan es teh manis, karena dia suka minum teh. Miracle senangnya jeruk, jadi bikinkan es jeruk, saudara ya. Jadi mereka punya kenangan. Ya, setiap sekolah, ya waktu TK sama SD mereka pasti dijemput sama mami saya, dan tiap hari ya dibawain es teh manis atau bawain es jeruk. Itu sebuah pekerjaan, ya, merawat cucu itu ya, itu sebuah pekerjaan. Anda kerja dan melakukan itu cucumu daripada dirawat sama babysitter, saudara. Nanti mimik mukanya kayak babysitternya. Cari babysitter yang cantik ya, nanti dimakan sama anakmu nanti. Suaminya nanti gatel nggak nenggara babysitternya, saudara ya. Aduh, pusing Anda nanti. Ya, jadi kompak kakek, nenek, opa, oma dengan anak cucu, kompak, saudara. Yang benar begitu. Pak HW ini teladan saya, saudara ya. Saya berdoa, saya punya kesempatan buat ngerawat cucu saya, saudara, buat ngajari antar jemput semua ya. Ketika anak saya sibuk, pasti ada masa-masa itu. Jangan dikasih babysitter. Oma-oma jangan males. Babysitter itu, ya kalau punya pembantu itu buat cuci popok, saudara. Ya, tapi untuk Anda nimang, yang ngajari, ngasih makan, nyuapin, jangan babysitter. Kamu yang kasih. Ya, ajari, saudara, opa-omanya. Jangan babysitter, salah. Salah. Jangan nganggur, celutak. Banyak opa-opa celutak di usia tua, saudara. Aduh, pusing, saudara, celutak di Alexis. Aduh, serius, saudara. Saya di Alexis ketemu rata-rata umur sudah 60-70 tahunan di situ, saudara. Ganteng-ganteng, saudara. 60-70 tahun di Alexis. Dalam hati saya ini bukan ngerawat cucunya, malah ngerawat cucunya orang, saudara. Iya kan, ketemunya kan udah gadis-gadis di Alexis kan seumuran cucunya dia. Iya kan udah masih 17 sampai 20 tahun. Bukannya ngerawat cucunya sendiri, malah ngerawat cucunya orang. Repot, saudara. Kenapa, saudara? Karena nganggur. Anda lihat Amos, ya, dia tadinya bukan pelayan di rumah Tuhan. Ya, dia berpendidikan, ya, semua orang Yahudi, ya, sekolah pasti. Kemudian dalam sekolahnya itu nanti dia masuk sekolah lebih lanjut lagi. Nah, Amos ini adalah seorang peternak, saudara ya, peternak. Dan dia yang hidupnya sederhana. Lagi karena dia percaya dengan economic justice dan social justice. Nanti lihat ya di selanjutnya ya, saudara ya. Dia tidak percaya kamu jengkang-jengking ya, ritual ibadahmu itu bisa menyelamatkanmu dari hukuman Tuhan. Dia bilang, gundulmu peang, katanya si Amos ya. Tidak bisa. Tetap hukuman Tuhan akan melanda pada siapapun karena kamu tidak taat. Dia tidak percaya dengan ritual agama itu bisa menyelamatkanmu dan bisa melepaskanmu dari hukuman Tuhan. Ya, balik lagi sama dengan Yohanes, saudara ya. Yohanes ini anak seorang imam yang sukses ya. Imam Zakaria dari keturunan Harun. Oh, itu prestis, saudara. Ya, mereka zaman itu hidup dari perpuluhan. Dan kalau zaman itu namanya imam Farisi ahli Taurat adalah kedudukan yang prestis dan punya keuangan yang mapan. Dengan sendirinya Yohanes sebagai anak tunggal hidupnya berkecukupan, berkelimpahan. Tapi Yohanes memilih tinggal di padang gurun, memakai jubah bulu onta. Ya. Makannya belalang. Belalang ya, belalang. Tadi kita udah cek belalang itu memang belalang, lokus ya. Belalang sembah, belalang pelahap, belalang pindahan, itu maksudnya tadi ya. Tapi kalau belalang ini makan hasil bumimu, gara-gara anda bayar perpuluhan, nah sama Yohanes dimakan, saudara. Bonggan loh kamu, ada ya kan, kamu belalang-belalang ini kan yang dipakai sama pendeta-pendeta buat ibu kamu kan, nah, makanya sama si Yohanes dimakan supaya jangan ditipu lagi. Mana belalangnya? Katanya kalau udah bayar perpuluhan dimakan belalang pelahap, belalang pindahan, belalang sembah. Oh tak makan, kata Yohanes.
Udah saya makan. Dimakan sama Yohanes belalang-belalang ini, saudara ya. Oh, itu sindiran, saudara. Itu jangan ngomong bukan sindiran, itu sindiran, saudara. Karena zaman itu, ahli-ahli Taurat orang Farisi itu rakus dengan perpuluhan. Pakai Maliaki 3 ayat 10. Kamu kalau enggak perpuluhan, kamu dimakan belalang lahap, belalang pemindahan, belalang tadi ya, Yoel kemarin kita belajar kan. Belalang-belalang itu kan. Bukan sama Yohanes dimakan belalangnya, belalangnya tak makan. Hap. Dimakan sama Yohanes belalangnya, saudara ya. Supaya kamu jangan ditipu lagi sama si pendeta-pendeta perpuluhan ini, saudara. Kerja, saudara. Luar biasa sekali ya, saudara ya. Dan hidup di dalam apa? Kesederhanaan. Jadi Anda, kalau gerejamu tidak mengajarkan economic justice, social justice, kamu udah tinggalin gereja itu. Sesat kamu nanti di situ. Habis kamu di situ, masuk neraka bareng-bareng. Saya kok gereja apa menyembah Tuhan? Kata Amos tadi, gundulmu peang. Amos tidak percaya, saudara. Bahwa ritualmu, ibadahmu di gedung gereja itu, di bait Allah loh, zaman itu bait Allah. Bisa menyelamatkanmu. Gundulmu peang, katanya Amos. Tidak bisa, saudara. Social justice, economic justice, itu pengajaran para nabi dalam perjanjian lama dan para rasul, saudara. Social justice dan economic justice. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Ya. Termasuk di dalamnya kapitalisme. Ya. Karena ada bahaya kapitalisme. Ya, bukan kamu menghindari, kamu hadapi. Karena siapa tidak kerja jangan makan. Karena bekerja adalah sebuah ibadah. Hamba-hamba Tuhan, ya, YouTubers, ya, yang cuma ngandelin donasi, jangan dikasih donasi, saudara. Jangan, kalau dia tidak kerja, jangan kamu kirim. Ya, kamu duitmu buat apa? Dia cuma jadi YouTube buat maki-maki orang, ya kan? Lalu sumpah serapah, maki-maki YouTubers lain, fitnah YouTubers lain. Jangan, saudara. Hati-hati, saudara ya, kamu sedang ditipu. Nanti rumah anak tenang jadi anak terong. Jadi anak singkong lagi, jadi ya kan? Ini jadi Alexis lagi nanti, wah repot, saudara. Jangan, biarkan bekerja, ya, biarkan bekerja. Hamba Tuhan bekerja, enggak apa-apa. Walaupun ya kalau bekerja, si bidangnya apa? Mengembalakan, ya mengembalakan dengan sungguh-sungguh merawat, ya. Banyak orang menghina saya ya, katanya sepanjang hari nge-YouTube. Oh dulu. Ya karena memang nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, mau kemana lagi kalau nggak nge-YouTube, saudara? Orang bertanya, kenapa kerjanya Paul apa? Ya nggak bisa kerja apa-apa, nggak boleh keluar. Dan zaman itu saya nggak boleh kerja. Sekarang ya saya boleh kerja, saya keluar, saya ngajar. Saya ngajar, baik di Zoom maupun di, ya kan, setiap hari. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas. Saya ada 8 kelas, saudara ya. Malah 9 ya, malah 9 kelas. Tambah HBC itu kan. Ya, belum lagi kita mesti latihan musik, mesti kita ngaransemen, mesti segala macam, ya kan. Belum lagi saya memuridkan orang-orang yang ada di Eropa ini, yang ada di Belanda. Belum lagi kalau kita pergi ke Jerman, ya kita membaptis orang. Kita nggak main-main, kita bekerja sesuai dengan profesionalisme saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai full timer yang mengurusin urusan pekerjaan penginjilan. Ya, kalau Anda yang jadi karyawan, kerja di kafe, ya Anda juga kerja yang segenap hatimu dengan kreativitasmu. Kalau kamu punya cinta, maka kamu akan kreatif. Kayak istri saya ya, dia guru. Istri saya itu kalau mengajar dengan penuh cinta, saudara ya. Sehingga selalu ada saja kreativitasnya, saudara ya. Kalau mengajar itu selalu ada saja. Ya, dan selalu murid-muridnya kalau diajar itu selalu jadi baik ya. Dari nggak baik jadi nggak baik, pasti. Ya, tuh kita ngajar di Ngawen itu ya, kita punya kelompok belajar KBM itu ya. Anak-anak ini dari nggak naik kelas jadi juara kelas tuh, saudara. Dari nggak naik kelas jadi juara kelas, bayangin, saudara. Luar biasa kan? Oh, luar biasa sekali, saudara ya. Wah, ngeri, saudara. Karena penuh cinta, dalam cinta ada kreasi. Ya kan? Ingat pelajaran kita pada mulanya, sang cinta itu kreasi.
Di dalam cinta itu ada kreasi. Kalau kamu tidak penuh cinta, kamu tidak akan penuh dengan kreativitas. Karena kamu penuh cinta, maka dalam setiap pekerjaanmu selalu ada kreativitas. Kalau kamu tidak penuh cinta, adanya kebencian, kamu cuma ngelundungi bosnya kamu terus, ngocein bosmu terus. Kalau kamu tidak penuh cinta, kamu pengennya tiap bulan gajian hidup mewah, saudara. Pengennya cuma enak-enakan, hidup mewah, gajian, mau kerjanya malas-malasan aja, bolosan. Tapi kalau kamu penuh cinta, bosmu ada ndak ada, kamu tetap kerja dengan rajin. Ya, dosenmu ada nggak ada, kamu tetap kuliah dengan rajin. Ya, customermu tahu nggak tahu, kamu tetap jujur, kamu tetap kasih tahu, kamu tetap berikan yang terbaik buat dia. Going extra mile, berikan lebih. Ya kan? Going extra miles itu pengajaran di dalam Talmud ya, going extra miles ya. Memberikan lebih. Rabbi Akiva juga mengatakan ya, inti dari Torah itu adalah, tadi kita belajar ya, tadi saya baru baca Rabbi Akiva, ternyata bukan cuma Hillel saja ya. Rabbi Akiva pun menegaskan bahwa inti dari Torah adalah mengasihi sesamamu manusia. Cinta itu yang akan membuat kita menjadi penuh dengan kreativitas, dan itulah ibadah. Ya, kesederhanaan di dalam hidup. Itulah ibadah, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan jangan berfoya-foya di siang hari. Ya, jangan pesta pora. Hiduplah dalam, Anda lihat ya, semua nabi, walaupun kaya raya pun, kayak Yohanes Pembaptis ini kan kaya raya, saudara, orang kaya. Tapi hidupnya sederhana. Ya, Yesus jangan bilang Yesus itu orang miskin loh, saudara ya. Walaupun waktu itu persembahannya cuma tekukur. Loh itu, kalau orang Majus ngasih emas itu bukan cuma emas 1 gram. Itu raja, saudara ya. Raja dari timur. Mereka bawa 1 peti emasnya. Ya, 1 peti kalau bawa datang tuh dari jauh-jauh cuma bawa 1 gram, bikin malu aja. Jangan begitu dong. Nah, saudara, kalau Anda melihat Amos juga orang kaya, saudara. Dia bukan peternak biasa, dia punya peternakan, dikatakan ya. Seorang peternak domba dari Tekoa. Ya dia punya, itu pemiliknya dia, bukan seorang cuma gembala biasa, tapi dia punya peternakan. Kalau peternak itu berarti dia yang pemiliknya, saudara. Tapi hidup mereka semua sederhana. Hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab itu yang hidupnya mewah cuman Salomo dan siapa? Satunya Imam Eli. Ya, Imam Eli matinya lehernya patah. Salomo dikatain sama Tuhan Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung yang hari ini ada besok dibuang ke dapur api, saudara. Ya kan? Jadi bersahaja, hiduplah bersahaja, sederhana, dan bekerja dengan rajin, dengan kreativitas, dengan cinta. Itu adalah bagian dari ibadah. Itu adalah teladan para nabi. Itu adalah teladan para rasul. Itu adalah teladan dari Yesus. Masa Anda masih mau hidup mewah udah begitu? Nggak malu, saudara? Malu dong, ya. Makanya jangan pergi ke gereja yang hidupnya mewah, orang majelisnya hidupnya mewah, pendetanya bermewah-mewah. Kamu nanti nggak tahu malu nanti, kere tapi belaga sok kaya nggak taunya barangnya hasil utang semua. Ya, itulah teologi di dalam Alkitab kita, itulah gaya hidup para nabi, para rasul, teladan hidup dari Tuhan Yesus, bersahaja dan bekerja keras. Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Berbahagialah orang-orang, hamba-hamba yang didapati Tuhannya sedang bekerja. Walaupun kita tahu konteksnya, tapi bekerja. Kata kunci kerja. Bekerja, saudara. Minimum 6 jam sehari kamu harus bekerja. Ya, normalnya ya bekerja. Bekerja. Nggak kerja jangan makan. Bahkan kalau kita sudah pensiun pun tetaplah bekerja, berkreasi, melakukan sesuatu. Jangan menikmati hidup pelesir sana, pelesir sini, ketemu nanti bahenol di Kuala BP, nanti ngopeni cucunya orang, saudara. Repot kamu nanti, saudara. Ya, nanti kayak Daud, nanti ngopeni cucunya orang, ribet, dibunuh nanti suami. Aduh, kenapa nganggur, celutak titiknya, saudara. Ya kan?
Bukan cuma laki-laki, perempuan juga sama, ya. Bekerja, rawat cucumu, jangan cucunya orang dirawat, cucumu sendiri dirawat yang benar, diopeni. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.